Bagaimana, sudah menyapu? Sudah. Oke, jika masih ada sampah tolong dibersihkan ya. Oke. Sudah. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Walaupun di luar hujan, tapi semangat kita harus tetap membara ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Aprilia, bikin dulu doanya ya. Baik, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Kesebelasnya ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Mawar. Mawar ya? Jadi hanya Mawar. Kenapa Mawar? Satu. Oke, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita ya di sekolah. Oke, Nana, masih ingat pelajaran kita yang pertemuan lalu? Mekanisme peredaran darah ya. Ada yang bisa menjelaskan mengapa pada arteri denyutnya bisa terasa sedangkan pada vena tidak? Saya Bu. Oke, silakan. Karena letak pembuluh arteri dan pembuluh vena berbeda. Pembuluh arteri terletak agak ke dalam dari permukaan tubuh. Perhatikan gambar. Di sini ada dua aktivitas ya. Menurut kalian, dari kedua gambar di atas, manakah denyut nadinya yang lebih cepat? Kita akan membuktikan betul-betul ketika berlari, denyut nadinya lebih cepat dibandingkan ketika hanya duduk saja. Jadi ada 4 sudut pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui aktivitas percobaan, dari percobaan, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh intensitas aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung dengan benar. Ya, jadi dijelaskan sebentar pengaruhnya ya. Kemudian yang kedua, sama percobaan juga, tapi di sini yang dijelaskan adalah pengaruh durasi waktu, lamanya waktu terhadap frekuensi denyut jantungnya. Tetap ya, selalu setiap pembelajaran kita ada 3 ranah yang dinilai. Yang pertama singkat, itu saja disiplinnya, kerjasama dan kepercayaan diri. Yang maka kegiatan cepat dari awal sampai akhir. Perhatikan cuplikan berita yang Ibu ambil dari media sosial ya. Selain Asraf, ada 2 lagi aktor yang meninggal usai berolahraga atau membuat orientasi masalah berdasarkan berita cuplikan berita di atas. Oke, silakan. Bagaimana kaitannya antara aktivitas tubuh dengan frekuensi denyut jantung? Baru sekali ya pertanyaannya. Ada yang lain? Apakah berolahraga dapat meningkatkan frekuensi denyut jantung? Oke, sangat berkaitannya pertanyaannya. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan percobaan mengamati langsung apakah ada kaitan antara aktivitas tubuh dengan frekuensi denyut jantung. Ya, oke, ini kita bergabung dengan kelompoknya ya. Baik, silakan setiap kelompok maju ke depan, mengambil dulu LKPD-nya. Ya. Oke, sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Ya. Dan tentukan dulu
akan beraktivitas, dihitung denyutnya, siapa yang akan mencatat, siapa yang akan mengawasi stopwatch-nya. Siapkan stopwatch. Oke, silakan kerja. Terima kasih. Jadi tetap teliti ya, mengukur dengan teliti. Ya, perhatikan waktunya. Silakan berjalan dulu. 5 menit. Berjalan 2 menit lagi. Berjalan 1 menit dan 2 menit. Tunggu di belakang. Berjalan 2 menit. 1 menit. 1 menit istirahat. Oke, sudah? Akan diskusi presentasi. Dimulai dari kelompok mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami amati, ternyata benar aktivitas yang berbeda mempengaruhi denyut jantung. Semakin besar aktivitas yang dilakukan, maka semakin besar pula frekuensi jantung denyut jantung. Nah, yang dipertanyakan, saya lanjutkan. Pengembangan dinding arteri ini sejalan dengan setiap detak jantung. Adanya pengembangan pada dinding arteri ini menyebabkan kita dapat merasakan denyut nadi. Oleh karena itu, kita dapat menghitung denyut jantung dengan cara menghitung denyut nadi. Kan ada yang bertanya? Saya. Oke, silakan. Kelompok 3 ya. Apakah ada berolahraga yang membuat frekuensi denyut jantung menjadi tinggi? Oke, akan saya jawab. Jadi jawabannya bukan hanya berolahraga yang dapat membuat frekuensi denyut jantung menjadi tinggi. Banyak faktor yang membuat denyut jantung menjadi tinggi, yaitu seperti stres, obat-obatan dan suplemen, penyakit jantung, dehidrasi, kafein dan alkohol. Mungkin sekian dari saya. Jawabannya sudah cukup atau sudah? Ya. Oke, apa dulu di kelompok? Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya. Jadi, berdasarkan hasil yang kami peroleh, ternyata kegiatan yang lebih lama dapat meningkatkan frekuensi detak jantung lebih meningkat. Sedangkan semakin lama aktivitas yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula sumber energi berupa oksigen dan glukosa yang diperlukan. Mana saya lebih tinggi antara frekuensi denyut jantung laki-laki dengan perempuan? Baik, saya akan menjawabnya. Jadi, pada umumnya perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi dari laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan berkisar 72 sampai 80 denyut per menit. Sedangkan denyut jantung laki-laki berkisar 64 sampai 70 denyut per menit. Jadi yang mana yang lebih rendah, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Bisa dibuktikan dengan datanya. Coba yang mana di sini data? Yang ini ya. Yang mana laki-laki 50, ini 52, lebih rendah ya laki-laki ya? Ya, dibandingkan dengan, oh ya betul. Sudah sesuai dengan hasil percobaan. Oke, apa Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang artikel yang berjudul Jaga Kesehatan Jantung dengan Durasi Olahraga yang Tepat saat olahraga berlebihan.
Pecahan plak lemak ini dapat terbawa ke ujung pembuluh darah dan menyebabkan sumbatan. Terjadilah kerusakan hingga kematian jantung akibat tidak lagi memperoleh oksigen dari pembuluh darah yang terkena. Apakah akibat dari olahraga secara berlebihan? Saya akan menjawabnya. Akibat dari berolahraga secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hingga kematian otot jantung akibat tidak lagi memperoleh oksigen dari pembuluh darah. Kelompok 2 dan 1 artikelnya juga sudah ya? Sudah. Jadi nanti semuanya menempel di depan ya, di dinding kelas kita ya, untuk artikelnya. Oke, upload dulu untuk kelompok. Silakan dibacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu frekuensi denyut jantung dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin, jenis dan intensitas dalam beraktivitas seperti berjalan atau berlari sekitar 1-2 menit. Olahraga juga dapat meningkatkan detak jantung, maka dengan itu kita tidak boleh berlebihan ketika berolahraga karena dapat membahayakan jantung. Gangguan pada pembentukan atau pencernaan, impuls listrik menimbulkan gangguan irama jantung yang disebut dengan aritmia. Berdasarkan hasil percobaan, kami menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Sangat perlu memahami kondisi tubuh kita, terutama jantung sebelum melakukan aktivitas olahraga, serta menghindari durasi olahraga yang berlebihan dan tetap konsultasikan olahraga yang sesuai untuk tubuh kita pada akhirnya. Upload dulu untuk kesimpulan yang begitu bagus ya, sudah merangkum semua materi kita hari ini. Ya, ini sudah membuktikan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Ya, jadi ada aktivitas, jenis kelamin, suhu tubuh, umur dan ya ini. Oke. Selanjutnya, ya jadi kesimpulan berdasarkan tujuan yang awal kita mencapai di sini sudah terangkum bahwa ya sudah bisa dilihat di sini. Ketahui kondisi tubuh dulu sebelum memilih olahraga yang akan kita lakukan ya, dikondisikan istilahnya. Oke? Seperti itu anak-anak. Ya, baik. Pembelajarannya sangat menarik karena adanya percobaan secara langsung sehingga kita dapat lebih memahami materi yang disampaikan tadi. Kalau boleh tahu, bisa saya memberikan saran untuk pembelajaran selanjutnya? Oh ya, silakan. Saran untuk pembelajaran selanjutnya selain dari percobaan secara langsung juga bisa ditayangkan tentang video dampak dari berolahraga berlebihan bagi jantung atau tubuh agar kita lebih dalam mengetahui materi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan lebih memperbaiki lagi ya pembelajaran kita. Ya, bagus. Terima kasih adik-adik. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya silakan belajar dengan baik ya. Kita akan ulangan untuk KD 3.7 ini. Tapi di rumah kalian kerjakan tugas ya. Memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya, secara individu ya. Jadi dibuat di kertas karton. Oke? Semoga apa yang kita lakukan bisa membawa keberkahan untuk masa depan kalian dan untuk ibu sendiri ya. Apriana silakan dipimpin doa penutup. Doa ikhlas. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.